Selamat pagi dan selamat datang di podcast Sebuah Asa. Bersama saya Aska Kintori di playlist ngobrol yang kini sudah memasuki episode kelima. Dan di sini Aska akan nemenin Anda semua sampai episode ini selesai. Ya, setelah di episode sebelumnya, Aska sudah panjang lebar membahas tentang dunia pendidikan di masa sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk episode kelima ini, kita akan gantian membahas tentang dunia perkuliahan nih guys. Karena menurut Aska sendiri, dunia perkuliahan atau periode mahasiswa ini penuh dengan gejolak dan dinamika yang sangat menarik untuk diangkat ke permukaan. Apalagi di zaman sekarang, dengan perubahan dunia yang semakin cepat, membuat tradisi-tradisi lama dari mahasiswa ini juga kian mengalami perubahan. Nah, apa aja sih perubahan tradisi yang terjadi pada mahasiswa era sekarang ini? Kita akan bahas secara tuntas bersama Kak Eko Junianto. Beliau merupakan salah satu staf dari kampus UST atau Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, yang dulunya juga pernah mendapatkan beasiswa dari beberapa lembaga tinggi negara. Kita akan sekalian belajar ke Kak Eko. Bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut supaya bisa menjadi inspirasi juga bagi generasi muda lainnya. Oke, langsung saja kita sapa bintang tamu kita hari ini. Halo Kak Eko, pripun kabare? Halo Kak Kintori, alhamdulillah baik. Kak Kintori apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana dengan kondisi PPKM di sana? Sudah sampai level berapa? Alhamdulillah ya, semuanya terbentuk ya PPKM. Tapi ini alhamdulillah sudah level 3, level 3 ada semuanya Jogja ya, terutama saya di Batu Jogja, jadi level 3 ini cukup menggerakkan perekonomian kembali, cukup menggeliat kembali lah. Wisata beberapa sudah mulai buka. Di sana gimana Kak keadaannya di Nusa Tenggara ya? Ya, di sini itu hampir di semua masjid selalu ada berita innalillahi innalillahi. Nggak ngerti saya juga. Iya. Kayak tiap pagi, biasanya pagi itu innalillahi. Enggak, masjid mana-mana selalu ada. Tapi kalau level berapanya sih enggak begitu memperhatikan ya. Cuman hampir setiap sudut masjid itu pasti ada berita innalillahi. Sekitar bulan Agustus kemarin enggak. Sama juga. Keadaan seperti itu belum terasa bulan Agustus kemarin. Iya, setiap hari ada berita innalillahi. Belum lagi suara ambulan yang berdengung, nanti suara ambulan lagi yaitu di rumah itu rasanya panas sekali. Alhamdulillah sudah mulai level 3 menggeliat, vaksin juga berjalan hampir separuh walaupun belum tuntas 100%, tapi semoga segera membaik ya Pak. Amin. Nah, di episode kali ini kita ingin tanya-tanya tentang dunia perkuliahan nih ke Kak Eko. Kira-kira sanggup nggak nih Kak? Ngomongin ini apa nih? Dunia perkuliahan itu luas sekali. Dinamika anak-anak mahasiswa ketika kuliah gitu. Kebiasaan-kebiasaan mereka kayak apa aja. Terus nanti dampaknya ketika udah lulus gimana gitu. Kayak gitu aja. Siap. Nanti mungkin akan lebih banyak subjektif ya Kak? Nggak apa-apa. Ya. Nah, yang pertama, menurut Kak Eko nih, dunia perkuliahan di Indonesia ini sudah ideal belum sih? Maksudnya sudah sesuai dengan fungsi dan tujuannya, atau malah semakin menyimpang? Sesuai atau belum ya? Ya. Nah, kalau kita lihat dari undang-undang ya, tujuan pendidikan itu apa dulu? Nah, kalau nggak salah tujuan pendidikan itu ada 3, satu meningkatkan kesejahteraan, atau yang kedua membangun peradaban. Oke. Pertama kesejahteraan, yang kedua peradaban, yang ketiga jelas nilai-nilai luhur. Nah, itu ya. Dari situ ketika mau kita analogikan lagi bagaimana kita mengerti pendidikan hari ini ya. Saya kadang merasa orang yang menyoroti itu dia terlampau melihat ke arah dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Nah, ketika orang kuliah
Kita memutuskan itu kuliah nih. Katakan kita punya penyelenggara kuliah sudah menetapkan 3 tujuan itu ya. Ya. Nah, setelah 3 tujuan itu kategori mempunyai tujuan akhir kuliah kategori apa? Untuk mendapatkan ijazah. Cari kerja. Ya, mendapatkan gelar. Mendapatkan ijazah, cari kerja. Untuk dapat gelar. Dapat gelar. Ya. Nah, itu sendiri kan sudah melenceng. Ya. Tujuan orang mau kuliah aja sudah melenceng. Ya. Kadang saya berpikir bukan pendidikannya, tapi pendidikan menyesuaikan apa yang dicari orang dari mau kuliah gitu loh Kak. Jadi kalau Kak Tori atau siapapun ingin kuliah gitu, nah tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma mau nyari jasa, nyari sekalian kampus yang jual jasa, beres. Ya. Kalau tujuannya cari ilmu, ya carilah ilmu. Kalau tujuannya untuk membangun peradaban, ya cobalah belajar dengan benar. Memang itu tujuannya pendidikan. Ya. Kalau saya lebih ke situ Kak. Ya. Nah, kalau misalkan Kak Tori memandangnya seperti apa, Kak Tori sendiri dulu punya seperti apa, biasanya kan memang seperti itu. Ya. Atau yang lain yang pendengar di sini mungkin ada teman-teman yang mungkin dari niatnya awal pengen punya keahlian dan gitu. Berarti kan memang tujuan dia punya kan pengen jadi bidan. Ya. Menyesuaikan jurusannya ya. Dan untuk apa? Jadi bidan untuk apa dia tujuan? Buat kehidupannya yang baik, mendapat gaji, mendapat kerja. Iya, jadi kan memang dari awal mereka kuliah tujuannya untuk cari kerja. Nah, kampus sendiri, pendidikan sendiri, jadi menyesuaikan kan? Menyesuaikan pasal gitu ya? Kalau dari saya terjadi sekarang seperti itu. Nah, ketika di zaman sekarang ini banyak tugas, kita tuh kayak 24 jam tuh kayak kurang gitu, tuh tugas, kumpulin laporan ini. Merasa nggak sih bahwa akhirnya tujuan akhir kita itu jadi belok-belok gitu dengan kuliah yang seperti itu? Jelas tujuan kita akan makin berkelok-kelok. Malah kalau saya malah kalau sampai jangan ada tujuan akhir. Jadi gini Kak, kalau aku melihatnya ya dari fenomena yang terjadi sekarang ini, artinya ilmu semakin berkembang ya, ilmu semakin berkembang, kebutuhan misalkan kalau Kak Tori ini, habis ini besok lulus mau jadi misalkan Kak Tori sedang kuliah atau siapapun sedang kuliah, terus tujuannya misalkan broadcasting gitu ya, penyiaran apa segala macam loh. Ilmu penyiaran kan berkembang terus Kak. Dulu penyiaran orang pakai radio, sekarang radio pun walaupun masih jalan, tapi ada siaran di YouTube. Belum lagi podcast. Seperti yang sekarang ini gitu loh. Jadi memang kalau saya tugas itu memang harus penting. Kenapa? Karena ya mahasiswa memang harus benar-benar belajar gitu. Nggak cuma ijazah kok. Tapi kalau sampai kita itu nggak tidur atau tidur sejam, tidurnya dipedot-pedot, tidurnya sejam bangun lagi, tidur sejam lagi, itu apakah itu sehat? Maksudnya cara yang sehat untuk kita mencapai tujuan akhir itu gitu, dengan banyaknya tugas itu? Berapa kali sih mahasiswa lembur sampai segitunya buat ngerjain tugas? Setelah selama satu semester mahasiswa ngerjain tugas sampai lembur seperti itu berapa lama? Paling pas mau UAS kok. Nah selama ini mereka ngapain? Iya enggak? Ya tergantung kampusnya juga sih. Iya enggak? Beda-beda ya. Kalau tergantung kampusnya, saya pengen lebih ke siapa ya itu? Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ya. Ya aku kalau pas ini memang capek ya. Kalau seperti itu memang bikin capek. Tapi aku kata-katanya Ali bin Abi Thalib, kalau nggak salah memang dia yang ngomong jadi kalau kamu nggak, bukan Ali bin Abi Thalib, tapi itu Imam Al-Ghazali, kata-katanya bagus banget.
Kalau kamu nggak bisa menahan paginya, lelahnya belajar, Oh iya. siap menahan perihnya kebodohan. Nah iya betul. Ya kan? Iya. Kalau kamu tidak sanggup menahan letihnya belajar, maka kamu harus siap menanggung pahitnya kebodohan. Iya. Itu kata-kata itu memotivasi saya waktu kuliah dan artinya ketika kuliah lelah jadi kalau nggak tak rasain itu sudah tidak begitu lama gitu loh. Itu kadang sayanya aja yang pressure itu. Maksudnya waktu udah mepet deadline aja, baru semuanya tak kerjain. Itu perlu nunggu. Kalau sebenarnya di awal dicicil itu kayaknya nggak seberat itu kok. Tapi kan memang kalau menurut saya tuh dosen ini kayak mencari celah gitu. Dia mencari celah ketika kita dilihatnya santai, kamu kerjain ini. Jadi ditambah-tambahin gitu. Biasanya kalau tak lihat tuh kayak gitu waktu saya juga dulu kuliah. Ya itu tadi, itu bukan sesuatu yang biasa ya. Artinya Akil itu juga sekarang mungkin kerja di mana gitu ya. Ada dua teori. Misalkan jadi gini ya, yang saya lihat selama kerjaan ya. Akil ketika Akil bisa menyelesaikan suatu tugas, akan selalu ada tugas tambahan kepada Akil. Iya, betul. Iya enggak? Betul. Nah, maksud saya gini, posisikan Akil sebagai atasan nih. Oke. Akil punya sebagai atasan dan punya misalkan ada 5-6 anak buah nih di bawah. Iya. Akil punya pekerjaan nih. Akil sendiri udah ngerjain nih. Ada lebihan kerjaan Akil. Akil mau delegasi kerjaan Akil ke anak buah kan? Iya kan? Iya, betul. Akil milih dari mana? Dikasih delegasi. Yang bisa menurut saya yang dikasih kerja baru selesai kok. Iya. Cuman kalau saya lihat waktunya juga gitu. Nggak bisa kita push terus, dia nggak ada istirahat juga, kasihan kan. Nah, gitu. Nah, maksud saya artinya memang ada orang-orang tertentu yang dia bisa manajemen kerja, manajemen waktu dan segala macam. Ada satu orang yang memang satu kerjaan kalau belum itu selesai dia masih di situ terus nggak bisa. Iya, ada. Beruntunglah orang-orang yang bisa multitasking. Iya. Hari ini kalau kita nggak bisa multitasking, udah kebuang udah. Kerjaan stres. Iya. Lama-lama siapa yang ngasih pekerjaan gitu? Iya, betul. Artinya memang tuntutannya sendiri yang memang udah kayak gitu ya, multitasking itu ya? Kalau saya lebih ke sana. Nah, salah satu perdebatan besar ketika menjadi mahasiswa adalah sulitnya memanage waktu antara kuliah dengan organisasi, kuliah dengan nyambi kerja, kuliah dengan bermain bersama teman, dan bahkan waktu untuk beristirahat. Semua itu terus menjadi perdebatan panjang. Seolah-olah mahasiswa ini pengen menguasai semuanya gitu. Padahal kan waktu kita cuma terbatas. Malah 24 jam tuh kayaknya masih kurang gitu buat mahasiswa. Nah itu kayak gue melihatnya gimana? Wajar. Itu jiwa mudanya masih pengen menguasai semua hal. Dia butuh aktualisasi diri, dia butuh ilmu, bahkan kadang dia merasa sudah pintar. Kalau saya sih wajar, artinya monggo. Sekali lagi saya tekankan tadi tujuan kuliah awal tadi apa? Kalau mau cari jasa, nyari jasa. Kalau mau nyari istilahnya pengalaman, cari pengalaman. Kalau mau cari uang buat bayar kuliah, ya carilah itu gitu loh. Nah, kalau mau semuanya, ya coba istilahnya diakalin lah. Bikin satu manajemen strategi bagaimana untuk mencapai itu gitu. Nah, semuanya kalau misalkan memang mampu, ya silakan. Misalkan Kak Kintori merasa mampu untuk A, B, C satu kali dalam 24 jam, ya silakan dikejar gitu. Tapi kalau Kak Kintori merasa nggak punya waktu, tapi tetap nggak punya kemampuan, tapi tetap pengen itu, ya cobalah dinegosiasi.
Misalkan ada 12 SKS untuk semester depan, terus sisanya waktu bisa buat organisasi, jadi dua-duanya bisa fokus. Atau misalkan 12 SKS tapi sisanya kerja, jadi bisa cari pengalaman kerja, atau coba cara-cara lain yang kira-kira itu cocok untuk mahasiswa itu sendiri. Karena kan mahasiswa juga punya latar belakangnya masing-masing kan. Iya. Kita nggak bisa nyamain. Iya. Kalau kita ngambil SKS lebih sedikit, berarti konsekuensinya dia lulus lebih lama dong? Kalau saya itu nggak masalah. Tapi kan kalau lulusnya lebih lama kan akan lama juga dia mencapai karirnya kan lama nanti. Nah itu tadi tujuan utamanya apa? Kalau tujuannya cuma ijazah, ya fokus waktunya. Kalau tujuannya selain dapat ijazah, tapi selama kuliah dengan kayak tadi ya, itu organisasi apa segala macam, cari pengalaman organisasi, ya coba dikurangi kuliahnya. Artinya kuliahnya ada lebih lama, organisasinya juga bisa fokus. Gitu. Jadi kuliahnya dia walaupun sedikit, tapi tetap fokus karena cuma sedikit. Jadi nilainya nggak terganggu, dia juga nggak kesulitan. Tapi konsekuensinya dia akan lulusnya lebih lama. Nah, ya itu semuanya ada konsekuensi. Iya. Kecuali Tori memang punya mahasiswa gitu, memang punya kemampuan yang sangat berlebih. Misalkan yang kemampuan bawahan, misalkan secara intelektual, misalkan ada mahasiswa yang memang cerdas banget gitu loh. Kemampuan hebat, ngatur waktu, ngatur pikiran dan segala macam, silakan. Tapi kalau itu nggak bisa, cobalah cara lain yang lebih masuk akal. Gitu. Kalau menurut Kak Eko, kalau kita lulusnya lebih lama itu sesuatu yang baik nggak sih? Kata-kata yang sering diucapkan mahasiswa ya, lebih baik kita lulus tepat waktu, bukan lebih baik kita lulus di waktu yang tepat, bukan lulus tepat waktu. Nah, di waktu yang tepat berarti tiap orang beda-beda dong? Oh iya. Oh, benar sekali. Misalkan kayak Kak Kintori dulu lah. Waktu kecil mungkin kita ngaji ya, kita Ustaz atau kiai di daerah kita ya, tempat tinggal gitu ya. Kita ngaji misalkan Al-Quran, kita baca Al-Quran terus disimak oleh kiai kita, ya kan? Kadang Kak Kintori merasa nggak waktu itu, misalkan Kak Kintori sudah umur sekian, tapi baru udah sampai sekian, ada temennya Kak Kintori yang lebih tua gitu, lebih umur, tapi masih di bawah Kak Kintori gitu. Ada. Seringan seperti itu. Nah, maksud saya juga seperti itu. Tapi ketika semuanya selesai, mereka selesai di waktu yang tepat gitu loh. Sudah benar-benar matang ngaji ya. Artinya ketika sudah lulus ya sudah benar-benar matang gitu loh. Terus sebagai mahasiswa, dia udah lulus, sudah matang sebagai mahasiswa gitu loh. Dan tadi, saya dirinya gitu loh. 24 SKS. Dia masih ngambil organisasi. Otomatis katakan kalau dia nggak sanggup, mesti ada yang kalah ya. Organisasinya dia terbengkalai, nggak terurus, atau kuliahnya ya nggak terurus. Ya kan? Seperti itu. Di akhir biasanya IPK-nya jeblok. Ya kan? Nah, kalau IPK-nya jeblok, ya dia nanti harus mengulang semester berikutnya. Dia akan lulus lebih lama. Nah, sekarang enakan mana? Ngambil sedikit aja atau harus semua? Ambil sedikit dong. Nah, sama-sama mungkin nanti jatuhnya akan secara akademik mungkin agak nggak terlambat juga, masih 7 tahun. Tapi kan kalau dengan itu kan dia lebih safe gitu loh. Nggak perlu membayar untuk hal yang sama gitu ya. Itu juga satu pertimbangan yang sosial. Kalau saya dengarnya tuh gini, mahasiswa itu kalau dia fokus kuliah doang, dia lulus dia nggak jadi apa-apa, dia nggak punya bekal apa-apa. Tapi kalau dia sambil organisasi sambil kerja, dia punya pengalaman, dia punya ini, tapi dia masih kuliahnya lama, dia malu sama adik-adiknya, dia nggak enak harus sekelas sama
yang tidak seumuran dengan dia lagi, dan dia mendapatkan pelajaran yang semestinya bukan bidangnya, bukan hanya dia lagi ya, ini udah kelasnya udah jauh lah, saya udah gampang, tapi dia masih harus ngulang. Jadi memperlama ininya dia sudah punya duit banyak, sudah kemana-mana, tapi ya masih harus kuliah. Jadi terkadang orang itu akhirnya ya udah kuliahnya ditinggalin, dia nggak punya ijazah, nggak punya gelar, bahkan dia akhirnya ya udah kerja aja udah. Jadi dia sebagai mahasiswa tuh paling 3,5 tahun, 3 tahun udah ditinggalin kuliahnya karena udah keenakan kerja atau organisasi itu gitu. Ya itu ya. Nah saya balik lagi nih di awal nih. Ya. Tujuannya kuliah apa? Itu yang dipegang. Ya. Kalau tujuannya kuliah memang cuma cari itu, ketika itu udah merasa cukup, ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau saya ya cuma itu tadi terus itu ya. Jadi, udah selesai kuliah gini apa segala macam, tapi ilmunya kepake nih. Iya, kepake langsung. Kepake ilmunya selama kuliahnya kepake, tapi dia nggak lulus. Iya, lulusnya lama. Dia memang belajar dari apa? Dia memang belajar dari apa? Iya nggak? Iya. Nah, tapi di satu sisi maksud aku gini, kuliah itu kita bisa dapat 1, 2, 3, 4. Misalkan kuliah itu kita bisa dapat A, B, C, D. Misalkan dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat ijazah, dapat ilmu itu. Ya. Kalau kita bisa dapat 4-4-nya, kenapa enggak gitu loh? Iya dong, semuanya juga mau kayak gitu. Nah, kalau saran saya ya dari situ, ini ya, daripada saya malu, saya itu, ketika kita memang mau 4-4-nya, ya kita harus siap dengan konsekuensi yang tadi. Misalkan kuliah sama adik kelas apa segala macam, nah kuliah bareng adik kelas tadi, atau pertanyaannya yang sering muncul yaitu tadi, akan lebih enak ketika Kak Kintori ngomong, ya memang sengaja untuk tidak ngambil kuliah ini dulu, karena saya pengen fokus ini, daripada saya kemarin nggak lulus mata kuliah ini, makanya saya ngulang. Iya. Artinya dia udah planning akan lulusnya lama gitu. Dia udah planning gitu. Kan itu lebih. Iya. Memalukan gitu loh. Daripada dia aku nggak lulus ya. Iya. Kalau dia ngomong aku memang udah planning kok. Ya memang planning memang habis semester ini sekian gini gitu loh. Tapi kalau dia sudah planning akan kuliahnya lebih lama, balik lagi orang tuanya, loh kamu kok kuliah sekian tahun, yang lain 4 tahun selesai, kamu bisa 5-6 tahun, nanti kamu tambah nikahnya gimana, akan diputar-putar lagi ke situ gitu. Nah makanya itu tadi awalnya niatnya kuliah gimana? Yang pertama itu kan niat pribadi ya, niat pribadi, niat kuliahnya ya itu nanti ketika kan niat 2, niat 3, niat 4 ya, ketika semuanya bisa diinginkan, berarti ya dia itu kan kuliah selesai cepat. Kita punya bukan beban ya, kewajiban di sini memang untuk memberitahu orang tua kita kan. Kuliah itu nggak seperti yang mereka pikirkan. Kita itu bukan tentang lulus dan dapat kerja kan. Iya kan. Dan memang ya seperti tadi, pendidikan itu seperti apa? Tapi bukan masalah pendidikan itu seperti apa, tapi kalau memang mintanya orang-orang termasuk yang mau kuliah sendiri, mereka kuliah cuma mau cari kerja, ya pendidikan kita akan gini-gini aja. Jadi kalau ini saya lebih ke arah gini ya, bagaimana kita itu tanggung jawab moral, artinya sebagai mahasiswa, sebagai orang yang sudah kuliah, kita punya tanggung jawab sosial untuk menjelaskan hal-hal seperti itu kepada orang tua kita gitu. Iya. Berarti balik lagi ke awalnya gitu ya? Awal niatnya itu ya? Iya. Iya. Memang akan banyak konsekuensi. Orang tua kok nggak lulus, balik BKT ada tempat pindah baru kita, kuliah bareng. Belum lagi nanti temen, belum nanti saudara, belum lagi dosen. Kamu ngapain masih kampus? Itu. Berarti apa yang dia niatkan di awal tuh akan menentukan langkah-langkah dia ke depannya kayak gimana gitu kan?
Iya. Saya gini, ketika semuanya sudah terplanning, ikuti planning itu gitu loh. Iya, iya. Jadi mungkin kita akan gagal dalam menjalankan rencana kita kan. Ya. Tapi setidaknya kita udah punya rencana gitu loh. Berarti dia sudah berencana untuk gagal, akan ada kegagalan. Nah, maksud saya gini, kalau nggak punya rencana, berarti kan kita merencanakan kegagalan itu sendiri kan? Iya. Maksudnya kita kayak tadi, kita pasti akan menemui kegagalan pada suatu tahap tertentu. Artinya kita pun sudah tahu bahwa kita akan gagal. Kita sudah berencana akan ada kegagalan itu gitu. Bukan rencana ada kegagalan, lebih enaknya dikatakan gitu. Kita punya plan A, kita punya plan B. Ketika plan A nggak bisa jalan 100%, ya, kita lari ke plan B. Oh, ya ya. Ketika plan B nggak jalan, kita masih punya plan C. Ya kan? Sekarang kerja di sini di A. Ketika plan kerja di A akan seperti A, B, C, D, E, tapi ternyata itu nggak jalan gitu loh. Ya, ya. Nah, kita itu udah nyiapin rencana cadangan nih. Plan B-nya nanti ketika ini nggak sesuai rencana akan ada plan seperti ini gitu loh. Jadi kayak Kak Kintori mau ke Tugu. Misalnya dari Bandung mau jalan ke Tugu nih. Ya. Ada banyak jalan kok menuju Tugu. Ya. Kak Kintori pilih salah satu buat jalan utama yang akan dilalui. Ya, ya. Tapi kan jalan utama itu ternyata rusak ditutup terus Kintori dari rumah udah nyiapin nih. Jalan lain kok kesana. Tujuan utamanya tetap capek. Walaupun nanti konsekuensinya harus muter. Ya. Artinya waktunya lebih lama dan segala macam, tapi tujuan utamanya tetap. Ya. Mantap. Nah, terus waktu kuliah dulu kan sering nih saya juga temuin, yaitu ketika kita masih maba atau mahasiswa baru, kita itu semua organisasi diikutin. Ada open recruitment, ikut daftar, ini daftar. Terus berangsur-angsur dia semester mulai akhir, mulai mau skripsi, mulai menurun, mulai absen, mulai TA, mulai sering bolos, mulai sering apa. Nah itu jadi kayak semangat dia kuliah tuh mengendor gitu. Dia tujuannya semakin belok gitu, dari yang tadinya semua oprek diikutin, akhirnya jadi kesana kemari larinya. Itu gimana menurut Kak Eko? Nah, kalau saya itu berarti kan mahasiswanya dia belum punya tujuan ya. Iya ya. Iya kan? Iya. Kan? Iya. Dia belum punya tujuan. Artinya kalaupun punya tujuan, tujuannya masih belum jelas. Ya. Misalkan Kintori cuma memutuskan pengen pergi dari rumah, ya kan? Ya. Tapi belum tahu nih, Kintori mau ke Tugu, Parangtrides, ke kampus, ya, atau kemana, ya kan? Akhirnya sampai di luar rumah, artinya Kintori baru keluar rumah. Ada yang ngajakin ke sana, ada yang ngajakin ke sana. Ya. Betul. Kintori itu semua. Ya. Mahasiswa itu semua. Ya. Iya kan? Ya, betul. Itu wajar kalau saya. Artinya gini, maksud saya itu wajar untuk mahasiswa baru ya, dia memang ingin mengembangkan diri, ingin mengembangkan kemampuan, itu wajar. Nah, dari saya sendiri silahkan gitu, itu pribadi ya pendapat. Ya. Silahkan kalau mau seperti itu, tapi nanti di akhir jangan sampai lupa tujuan utama, atau jangan sampai di tengah perjalanan itu lupa untuk menentukan tujuan akhir. Ya. Ketika sudah mau semester akhir, dia mulai nyari kerja, mulai nyari duit, terus organisasinya yang open recruitment-nya ini ditinggalin nih itu. Biasanya kayak gitu. Iya, artinya kan dia kan memang belum selesai dengan dirinya. Iya. Dia memang belum selesai, dia belum ini. Jadi orang-orang yang sudah mapan berorganisasi, artinya maksudnya gitu, beda saya lihat kan. Ketika dia di mahasiswa, dia ikut organisasi nih, dan dia punya latar belakang pernah ikut organisasi saat SMA nih. Iya. Nah, ketika SMA dia akan dilatih organisasi itu seperti ini. Ketika kuliah dia akan lebih bertanggung jawab. Iya. Artinya gini kan, karena kita bahasnya kuliah
ketika kuliah, ketika mahasiswa tersebut sudah pernah ikut organisasi, dia akan memastikan diri, dia akan meninggalkan organisasi yang dia tekuni itu dengan kondisi safe. Betul. Aman. Ya. Jadi maksud dia akan gini loh, organisasi misalkan testimoni ikut, kalau saya dulu ikut PES ya. Ikut apa? PES. Oh, PES ya. PES mahasiswa. Lembaga PES. Ya. Nah itu lembaga PES. Saya dipesoni ini, saya oleh senior saya dipesoni ya. mulai hari ini di organisasi ini kami yang pegang. Saya pilih organisasi ini sangat matang. Tapi bukan untuk kamu. Saya pilih organisasi kamu ini untuk adik-adikmu besok. Menyerahkan tongkat estafet gitu. Iya. Jadi saya juga berpesan seperti itu kepada adik-adik. Maksudnya di organisasi ini, masa-masa saya menjabat sebagai wakil ketua umum sudah selesai ini. Nah, usahakan semua hal selama saya menjabat selesai juga. Masalah keuangan, masalah target, masalah ini, masalah ini, ada laporan, duit, ya kan? Nah, laporan itu saya berikan di tingkat. Saya titipkan, jadi sama-sama saya dipasarkan oleh kakak saya. Saya pasarkan lagi. Saya titipkan organisasi untuk Nadabu. Bukan untukmu organisasi ini, tapi untuk adik-adikmu kelak. Nah, kalau dia masih terlalu merasa memiliki organisasi, artinya wah organisasi ini kalau saya tinggal nanti gimana nasibnya? Banyak. Berarti dia belum matang. Kayak presiden misalkan selesai menjabat, berarti negaranya kata tinggal seperti apa nasibnya? Biasanya dia kurang percaya dengan adik-adiknya tuh, dia kok kayak gini nanti kalau saya tinggal gimana? Dia belum yakin lah, dia belum yakin. Hal seperti itu memang bisa disebut dengan post power syndrome. Itu memang sering terjadi dan itu agak mengganggu buat beberapa mahasiswa itu. Tapi kalau dari saya sendiri, mindset itu harus ditinggalkan. Bagaimanapun kita harus gini, kalau Kak Cinta tidak ada yang percaya untuk megang organisasi gitu, bagaimana Kak Cinta akan belajar bertanggung jawab gitu. Kalau Kak Cinta tidak dikasih kepercayaan, kemampuan Kak Cinta juga tidak akan berkembang kan? Kalau atasan Kak Cinta tadi yang overload kerjaan, tidak mendelegasikan pekerjaannya ke Kak Cinta, Kak Cinta tidak akan berkembang kan? Cuman sebagai senior kita kurang percaya nih sama adik-adik ini, bisa nggak nih dia kalau ngembang posisi saya, bisa nggak nih dia, kita ragu. Makanya kadang-kadang kita sebagai senior ikut turun tangan biasanya, ikut liatin, ikut ngamatin ini bener nggak ini gitu. Kalau dari saya, kalau kita ada dimintain tolong, nggak dimintain ini nggak usah. Ada porsinya, maksudnya ada masanya. Ada masanya ketika kita memang menjadi inkas atau orang yang paling bertanggung jawab di sana. Ada masanya ketika kita di sana itu sebagai seorang penasehat. Ada masanya, semuanya ada masanya, dan itulah itu yang saya sebut namanya luluslah tepat di waktu yang tepat. Kalau selama kuliah organisasi sama saja masih merasa seperti itu, artinya nggak bisa percaya sama orang lain. Dan nanti kerja di mana? Jadi beres dulu dengan kuliahnya dulu baru selesai gitu ya? Beres dulu kuliahnya, beres dulu sama diri sendiri, sudah selesai S1 gitu. Iya enggak? Setuju nggak kembali kalau seperti itu? Mantap. Artinya gini dong, kebanyakan dari kita ini hanya ikut arus, hanya ikut apa yang ada di depan, kita ikutin. Pokoknya kita terjun ke sana, terus kita selesai juga
tahu-tahu kita bingung mau ngapain kan, biasanya gitu kan? Iya. Iya kan? Apa selama kuliah kita memang tadi ya, kita punya tujuan akhir. Nah, kalau tujuan akhirnya dapat ijazah itu termasuk salah nggak? Nggak salah. Nggak salah kan? Nggak salah. Ya kalau memang tujuan akhirnya cuma mau dapat ijazah misalkan, yo cari aja nggak apa-apa, maksudnya gitu. Kalau niatnya cari ijazah, ya dapatnya ijazah. Ya. Ini bukan tentang salah atau benar ya, tapi cukup atau enggak gitu loh. Artinya gitu loh. Intori, misalkan saya Ya. adalah seorang yang punya warisan yang nggak habis keturunan gitu loh. Ya. Amin. Saya adalah keturunan dari yang warisannya nggak habis keturunan. Keturunan sultan lah. Iya. Ya. Saya tidak merasa perlu kuliah kok, saya cuma butuh ijazah saya cuma buat inilah hiburan gitu. Iya. Tapi udah tahu bahwa tujuannya memang buat hiburan tuh udah tahu kan? Iya. Tujuannya emang buat hiburan, ya nggak apa-apa. Kuliah kok tujuannya apa, cari jasa, kenapa iseng gitu. Di satu sisi saya memang nggak kuliah, maksudnya saya sebenarnya nggak perlu kuliah karena dari keluarga sendiri memang dididik dari awal untuk bagaimana manage perusahaan, bagaimana mengelola keuangan, itu malah saya dari keluarga itu udah dapet gitu loh. Iya. Dari keluarga udah dapet bagaimana keuangan harus berjalan, bagaimana manajemen orang harus berjalan, bagaimana membuat produk baru atau apa gitu, bagaimana mengelola keuangan perusahaan, itu dari keluarga udah dididik gitu loh. Bagaimana membuat inovasi supaya produknya perusahaannya tetap bisa sustain berjalan. Gitu. Jadi kuliah ya buat ngapain, ya buat hiburan. Artinya memang tujuan orang selama ini kuliah tuh memang kebanyakan cuma ikut arus aja gitu kan, ikut-ikutan orang gitu. Nah, karena ini saya nggak tahu ya, saya nggak melakukan survei atau apa gimana. Ini kan kalau mau menjawab itu kan itu mayoritas ya selama dan saya ini. Ya, dari yang kayak kau sering lihat lah. Saya lihat. Kuliah itu mereka tujuannya ya satu yaitu tadi betul kata Kak Teori, karena ya sekarang itu kuliah sudah hal umum ya. Kalau lulus SMA nggak kuliah kok kayaknya aneh. Tanya aja. Jadi dari situ sendiri kan mereka kan kadang asal kuliah gitu ya. Ya seperti itulah. Itu keadaan kita sekarang ya memang seperti itu mau digunakan. Ketika mau digunakan ya dari awal ya monggo, artinya kalau dari mereka sendiri niatnya kuliah cuma biar paham ya malu. Kebanyakan juga ketika lulus kan bingung mau kerja di mana, mau ngapain atau mau usaha, itu aja kan kadang banyak orang masih bingung gitu. Padahal udah sarjana gitu. Sering kayak gitu. Sarjana pengangguran apa? Tujuan kuliah mereka itu cuma berbangun, bermodalkan cantik. Itu masih lebih penting berarti ya kuliah apa? Kuliah untuk apa? Cari kerja. Oh ya berarti habis kuliah kerja. Mau kuliah apa? Mengembangkan diri, oh ya. Ingin menambah wawasan, oh ya. Mereka akan mengembangkan diri saat kuliah dan akan bertambah wawasan gitu loh. Nah dulu saya sering dengar di kampus-kampus ternama ya, tapi ada yang namanya Presiden Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM, Senat Mahasiswa, atau yang setingkat lebih rendah yaitu BEM, BMKM, BEM Fakultas, dan lain-lain. Terus saya kan mikir gitu ya, ini mereka nih kuliah apa enggak gitu. Terus mereka lulusnya lama atau gimana ya? Kok kayak udah bikin negara aja gitu di kampus itu gitu. Gimana Kak Eko melihatnya? Kalau saya itu lebih ke arah ini ya Kak, maksudnya ini memang tempat mereka dilihat. Kalau kampus negeri saya kurang tahu ya, tapi kurang lebih tahu saya bersama lah. Maksud saya gini, mereka
alasan mereka berada di situ mahasiswa tersebut yang sering, yang paling baik, yang paling misalnya karena apa? Mereka ingin belajar organisasi ya. Iya, betul. Nah, iya kan? Ya. Ya biasanya mereka belajar di situ, Pak. Mungkin gini, presiden mahasiswa, awalnya jadi presiden mahasiswa biar jadi presiden beneran gitu, misalnya kayak gitu. Jadi omongannya tuh udah jauh banget, udah ngomongin negara aja gitu. Kampus kita harus begini. Waduh, ini orang kuliah nggak sih gitu? Kuliahnya gimana nih orang gitu? Ya makanya itu, ya saya menganggap itu hal yang positif ya. Kalau saya, ada mahasiswa, katakan saya tadi tujuan ya. Intinya pertama mau masuk kuliah apa? Tujuan. Mereka tujuan akhir setelah kuliah itu ada loh. Artinya setelah ini kalian ngapain? Pakai jadi ini KBM apa segala macam itu mereka merasa diri untuk bertanggung jawab pada mahasiswa kan. Setelah lulus kalaupun mereka mau jadi politikus mereka sudah terlatih daripada yang terjun langsung. Tujuan mereka utama adalah untuk menjadi pemimpin negeri. Dengan menjadi pemimpin di kampusnya dulu, ya. Mereka memang lulus kuliah memang tujuannya selain menambah wawasan, tujuan utamanya setelah lulus nanti ingin merubah negeri ini menjadi lebih baik gitu. Itu cita-cita yang mulia sekali, Kak. Ketika mereka mau jadi masalah kuliah atau enggak, mereka kuliah atau enggak, ya itu tadi saya jelaskan tadi tujuan akhirnya apa gitu. Tapi pernah dengar nggak kayak si A yang dulunya merupakan presiden mahasiswa di kampus UGM misalnya, ada nggak kabarnya dia tuh jadi apa gitu, pernah dengar nggak? Saya kurang dengar seperti itunya sih, Kak. Tapi maksud saya gini loh, ada presiden mahasiswa yang ternyata terlalu kritis terus diajak apa dan lain-lain gitu. Maksud saya gini, itu kan juga melatih mereka sendiri untuk bertanggung jawab pada apa yang mereka ambil. Mereka bersiap menanggung resiko, mereka bersiap bertanggung jawab pada diri sendiri juga. Itu juga maksud saya nggak banyak orang yang berani mengambil resiko sehan itu ya. Betul. Dan kalau sebagai pemimpin mereka sudah mulai ke sana, ya bagi saya itu keren gitu. Justru mahasiswa salah satu ininya yang mereka harus berani beresiko. Kalau mau kuliah pasti ya cuma kerja kok. Ya karena memang kalau kita kuliah doang nggak organisasi, nggak nyambi kerja, memang kita lulus tepat waktu. Tapi kita bingung mau ngapain habis lulus itu, walaupun sudah sarjana gitu. Biasanya kayak gitu. Benar sekali. Jadi organisasi itu memang penting, terus bukannya nggak kuliah atau gimana. Jadi kalau dari saya supaya dua-duanya dapat, coba dianalisis, dibikin strategi dari awal. Misalnya kayak tadi ngambil 12 SKS lah, dengan naruh 24 gitu. Tapi kan itu contoh strategi, kalau ada strategi lain-lain ya nggak apa-apa. Oke. Salah satu tradisi mahasiswa lainnya adalah suka ikut demo. Mereka sering protes dengan berbagai hal yang mereka anggap tidak memihak rakyat dan lain-lain. Nah itu menurut Kak Eko, apakah demo-demo itu semestinya tetap dilanjutkan atau sebaiknya dihentikan saja? Kalau itu nanti silahkan dihentikan ya. Artinya saya nggak ini demonya ya. Saya nggak kelihatan di demonya. Saya lebih senang, lebih memperhatikan bagaimana mahasiswa itu mereka mempunyai tanggung jawab. Bagaimana mahasiswa itu merasa bertanggung jawab terhadap masyarakat. Bagaimana mahasiswa itu punya kepekaan pada masyarakat, pada Indonesia, pada negerinya. Tapi caranya demo itu salah nggak?
demo itu nanti dibahas lain. Kalau Ya. demo ya silahkan, artinya ada undang-undang demo dan lain-lain apa segala macam. Kalau itu semua terpenuhi, nggak masalah asal nggak anarkis. Nah, seringnya anarkis soalnya. Bahkan di Ya. beberapa negara maju, ya, kalau aku baru tahu, itu malah ada satu sarana khusus untuk demo gitu, disediakan. Oh iya. Misalnya Ya. kayak misalkan ada balai kota nih, Ya. balai kota. Nah, Hah? jadi mereka ada space khusus, ada satu ruang khusus Hah? yang dipersilahkan digunakan untuk demo. Seperti itu. Iya. Jadi demo itu kan salah satu penyampaian aspirasi, Ya. ya kan? Nah, ada banyak cara menyampaikan aspirasi. Kalau dari saya itu demo cuma salah satu cara di antara banyak cara yang lain. Ya. Kalaupun nanti ada analisasi tentang demo apa segala macam, saya juga maksud saya gini, pastikan dulu nggak ada yang nunggangin gitu. Nggak ada yang nunggangin gimana? Kadang-kadang ada orang yang sengaja bikin kisru, Ya. tanggung jawab dan lain-lain itu loh. Ya. Nah, itu tahu saya seperti itu. Tapi yang lebih saya tekankan adalah bagaimana mahasiswa ini merasa bertanggung jawab pada negaranya, pada masyarakat, pada keutuhan bangsa negara kita. Itulah yang perlu diapresiasi. Perkara caranya masih bingung, caranya masih salah atau itu, ya makanya biarkan kita yang ngajari, biarkan mereka belajar juga. Tapi kan kebanyakan dari demo yang ada itu selalu berakhir anarki, merusak pagar, melempar sesuatu, sampai polisi datang ribut, sampai dijaga barikade segala macem. Artinya memang tradisi demo di Indonesia ini memang udah pasti selalu anarki gitu. Dan itu kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa kan? Oh, coba dianalisis lagi. Berapa banyak demo mahasiswa yang sampai seperti itu? Artinya gitu loh. Demo yang nggak sampai seperti itu, terus sebenarnya lebih banyak kan? Hanya saja nggak masuk ke media. Iya, betul. Demo yang seperti ini, demo yang tertib, demo yang ini. Bahkan saya pernah satu kali gitu ikutan demo gitu, ikutan demo. Ya. Dan itu nggak aktif di media gitu. Karena nggak ribut. Nggak ada ributnya. Jadi waktu itu malah demonya itu dia kayak jalan gitu, jalan dari satu tempat ke satu titik, dari satu titik ke satu titik yang lain gitu. Ya. Nah, dia jalan dan seperti orang demo pakai apa gitu. Ya. Dan tujuan demonya itu apa? Tujuan demonya itu apa aja? Jadi itu demo yang benar-benar tertib yang pernah saya lihat. Itu dia demo malah kayak orang-orang yang muak dan konotasi negatif seperti yang kakak ceritakan tadi. Oh, dia menyuarakan tentang demo itu sendiri? Iya. Jadi satu demo, dan dia demonya itu mau ngomong gini loh. Jadi mereka semua rapi kan. Bahkan ada beberapa anak sekolah yang ikut di situ dan mereka bajunya dimasukkan, pakai tas, pakai jilbab, semuanya dan ini segala macam. Dan mereka di situ jadi mengurangkan kami di sini pelajar yang benar-benar belajar juga masih ada. Oh, bahwa yang rapi itu masih ada gitu ya? Iya. Benar-benar punya secara benar. Kami tidak ikut tawuran, bahkan tidak pernah rekor-rekor di kampus. Itu kami juga masih ada. Jadi sepanjang jalan itu mereka sambil jalan ada tim yang membagikan itu. Jadi itu surat cinta dari kami pelajar Indonesia gitu, tulisannya kalau tidak salah. Dan itu memang mereka benar-benar handmade. Ada dibikin dari mawar gitu. Ada gantolannya, ada yang dibikin kayak bulu-bulu ayam gitu. Ada yang bagikan stiker gitu. Jadi kami himpunan mahasiswa yang seperti ini, dan kami di sini menyatakan bahwa kami masih ada gitu. Dan semua pelajar mahasiswa itu seperti itu. Kami itu kan juga demo. Jadi tapi itu kan tidak melakukan. Ya karena media nyarinya yang ributnya doang. Nah iya,
sesama orang netizen. Baiklah guys, obrolan kita tentang dunia perkuliahan bersama Kak Eko Junianto kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi ke part kedua dengan pembahasan yang lebih menarik lagi bersama Kak Eko. Jadi, pastikan Anda selalu stay tune di podcast Sebuah Asa di YouTube dan Spotify.